Oke. Eh, yang kami ingin tanyakan adalah seperti pepatah dalam bahasa Indonesia, manusia berencana dan Tuhan memutuskan seberapa banyak kebenaran pepatah tersebut dalam kehidupan Pak Kunchoro sebagai seorang diplomat. Oke. Sebelum saya ngejawab, ini gara-gara seorang apa namanya yang itu dalam puisi diawali dengan puisi. Kenapa? Kenapa begitu, Pak Anton? Iya, kalau teman saya bilang si Rolf Hyman ya, itu sekretaris dari Jembatan Poverty Society, Oke. Anda tidak akan bisa survive selama 2 minggu tanpa makanan, Oke. seminggu tanpa air. Tapi untuk puisi, 2 hari you would not survive without poetry. Oke. Jadi berdasarkan itu, kita mulai dengan puisi. Nanti Pak Kunchoro silakan berakhir dengan puisi. Nyanyi juga boleh, silakan. Oke. Wah, ya, terima kasih Pak Anton. Jadi pertama saya eh, apa namanya orang beragama, meskipun saya tidak terlalu religius dalam konteks saya tidak bukan orang yang sangat baik dalam menjalankan apa namanya agama saya ya, mas saya masih harus banyak belajar. Tapi tentunya pepatah itu manusia berencana Tuhan memutuskan atau apa tadi, eh, saya sangat meyakini itu. Seberapa kuat kita untuk merancangkan sesuatu, pasti ada sesuatu yang kadang-kadang tidak sesuai yang kita rencanakan. Nah, untuk seperti itu kita harus bisa menata diri, apa namanya, mengakui, oh oke, saya harus merencanakan lain lagi. Itu selalu terjadi dalam kehidupan kita. Em, saya bercerita balik ke apa namanya riwayat pekerjaan saya ya. Jadi dulu ketika saya kuliah, eh, saya ingin banget menjadi seorang pegawai di bank, oke? Okay? Atau bahkan sebelum itu saya pengen menjadi dosen, ya, pengen menjadi dosen, seorang pengajar. But then ketika saya mendaftar untuk ikut jadi dosen, saya berakhir di wawancara terakhir yang akhirnya saya tidak masuk lah gitu ya. Ketika saya mendaftar di bank, saya masuk di bank, tapi rupanya saya bukan passion saya ada di situ. Eh, jadi selalu mengalir, apakah itu disebut sebagai saya merencanakan, tapi Tuhan mengendalikan lain lah. Pekerjaan saya sekarang ini berbeda lagi. Pada saat tertentu, tentunya saya juga punya rencana lain yang bukan masalah karir hidup saya, tapi yang lain. Tapi berubah juga. Jadi kalau tadi ditanya seberapa kebenaran dari pepatah ini, dari gitu berapa, sangat benar sekali dan sering terjadi. Tapi ketika kita mengalami hal itu, tentunya tidak perlu apa namanya sedih, pasrah, menyesal. Sikapin aja dengan baik dan tentunya kita bisa bisa merencanakan yang lain dan bisa sesuai dengan keinginan kita. Kemudian Pak Kunchoro ya, saya tolong jelaskan jenjang karir sebelum menjadi eh, konsul jenderal dan kemudian naik dubes. Apakah jenjang terakhir karir seorang diplomat? Oke, ini terkait dengan pertanyaan pertama tadi ya. Hmm. Pada akhirnya saya ketika saya sudah menjadi bekerja di bank, saya sempat juga bekerja di eh, perusahaan lain. Terus kemudian eh, dulu perekrutan oleh Kementerian Luar Negeri ya atau dulu disebut sebagai Departemen Luar Negeri untuk merekrut seorang diplomat itu selalu mencapai ke tingkat daerah. Saya berasal dari Solo, kemudian kuliah di Semarang, dan di kampus saya itu ada semacam pengumuman, ada iklan gitu. Eh, Departemen Luar Negeri yang sekarang bernama Kementerian Luar Negeri membuka pendaftaran bagi mereka yang tertarik untuk menjadi siswa sekolah dinas luar negeri. Ya, siswa luar negeri. Kemudian saya mencoba tanya ini apa ya sebenarnya? Oh ternyata itu diplomat. Dan saya sudah mengenal istilah-istilah diplomat sejak awal ketika eh, pendidikan S1 saya pertama bukan dari hubungan internasional, saya dari sastra Inggris. Tapi saya selalu mengikuti isu-isu internasional melalui beberapa media. Dulu kan zaman dulu tidak banyak media ya Pak ya. Kalau kita di Indonesia dulu hanya mengenal dunia dalam berita di TVRI. Jadi Iya. sering banget saya terlintas ada istilah-istilah
misalnya atase suatu kedutaan, kemudian duta besar, seorang konselor, kita udah mengenal istilah itu. Nah, karena saya tahu bahwa itu adalah kebutuhan untuk menjadi diplomat, saya mendaftarlah untuk itu, dan saya diterima. Saya masuk di tahun 1993. Dari jenjangnya sendiri yang perlu Om Anton dan para pemirsa di YouTube ini nanti ketahui, itu ada jenjang-jenjang sebelum tahap ke puncak paling tinggi duta besar. Tapi apakah seorang diplomat bisa mencapai duta besar? Apakah seorang diplomat bisa mencapai konsul jenderal? Itu pada akhirnya hanya pada semangat kita dan garis tangan kita. Oke? Like you work in a company, apakah Anda bisa bekerja sampai menjadi seorang manager, general manager, atau CEO? Itu kita merencanakan, tapi pasti Tuhan juga memutuskan. Oke? Nah, yang paling rendah, paling dasar, itu kepangkatan dalam diplomatik itu disebut sebagai atase. Tapi jangan misleading information dengan yang namanya atase pertahanan atau atase kebudayaan. Ini atase dalam karir diplomatik. Atase atau atase. Di atasnya itu ada yang namanya sekretaris ketiga atau third secretary. Ini juga jangan rancu dengan istilah sekretari di dalam apa namanya perusahaan ya. Ini jenjang dalam diplomatik dan seluruh dunia sama. Seluruh dunia sama. Kemudian di atasnya third secretary ada second secretary. Oke, sudah 3 ya. Di atasnya second secretary ada first secretary atau sekretaris pertama. And then we have counselor. Di atasnya first secretary ada counselor. Di atasnya counselor ada minister counselor. Di atasnya minister counselor ada minister. That is me. Di atasnya minister ada ambassador. Cukup ini ya. Banyak kan? Itu seperti tentara, Pak. Ya, tentara, ya. tapi kita kalau tentara mulai dari letnan 1 gitu ya, nanti sampai tingkat jenderal. Jenderal adalah apa namanya? Jenderal bintang 4 ya. Itu seperti ambassador. Nah, yang bisa dikejar dalam konteks teori dan kekarier adalah sampai di tingkat minister counselor. Kalau dalam sistem kita, orang bisa melakukan mengejar dengan pursue higher study karena kita ada sekolahnya terus, Pak Anton. Jadi tadi saya bilang ada sekolah dinas luar negeri, nanti di atasnya sekolah dinas luar negeri ada sekolah staf dinas luar negeri. Di atasnya lagi ada sekolah staf pimpinan luar negeri. Oke. Nah, jenjang-jenjang itu diikuti kalau seseorang mau naik dari sekretaris kedua ke sekretaris pertama. Ya, oke ya, betul ya, oke ya. Dari sekretaris 2 ke sekretaris pertama itu harus sekolah di jenjang ses dulu. Oke. Nanti untuk naik lagi ke jenjang minister counselor harus sekolah lagi yang paling tinggi. Ikutnya terlalu semuanya, Pak Anton. Saya sekolah itu sudah saya lampaui semua. Sehingga saya mencapai minister counselor. Nah, kemudian untuk mencapai atau berkedudukan menjadi konsul jenderal atau dubes, kembali kepada bagaimana kinerja kita, bagaimana kita membuat satu langkah yang bagus untuk karir kita, plus nasib atau destiny kita, Pak. Garis tangan ya? Garis tangan. Karena even duta besar, bahkan duta besar atau ambassador, itu merupakan hak prerogatif presiden juga. Pak Anton misalnya, tidak menjadi seorang diplomat karir, tapi Pak Anton berjasa kepada salah satu pemerintah untuk ini. Kemudian Pak Anton ditunjuk punya bukan hanya segera berjasa, punya kinerja yang bagus dan ini dianggap bisa mewakili pemerintah. Bisa aja Pak Anton ditunjuk menjadi duta besar. So let me ask you, Pak Anton, sorry. Are you still Indonesian or Australian already, Pak Anton? Saya sudah sepatutnya kenal untuk jadi pegawai negeri Australia. Saya harus paspor Australia. Oke. Kalau Pak Anton berjasa banget misalnya, bisa aja Pak Anton ditunjuk oleh pemerintah Australia untuk menjadi dubes di negara perwakilan Australia di tempat lain. Jadi tidak perlu seorang diplomat karir. Itu kira-kira jenjang secara singkat yang saya bisa gambarkan mengenai jenjang kediplomatan yang ada di Indonesia. More or less sama dengan
sistem yang ada di negara-negara lain. Ya. Kemudian dengan adanya penunjukan duta besar sebagai hak penuh seorang presiden, tentu punya dampak terhadap diplomat karir yang sudah berkarir dari tangga pertama sampai tangga tertentu dengan campur tangannya presiden sebagai punya hak sepenuh untuk menunjuk seorang duta besar. Apakah ada dampak psikologisnya? Iya, pasti tentu ya. Ketika kita eh, yang di apa namanya ditugaskan melalui surat keputusan atau SK Presiden itu, selain duta besar juga konjen itu juga apa namanya membawa surat surat dari Presiden. Nah, selalu disebut sebagai ini bahasa di dalam dalam surat kepercayaan tadi ya. Bahasanya adalah menugaskan putra terbaik, putra atau putri terbaik. Kalau kita tidak melakukan hal yang terbaik, kalau kinerja kita tidak baik, tentunya akan membawa atau bahkan ketika kita memperjuangkan itu membawa psikologi yang cukup menantang ya, bukan berat tapi menantang, dan kita harus perform dalam melakukan tugas. Saya kira ini juga tidak hanya berlaku buat seorang dubes atau konjen, Pak Anton. Even kalau Pak Anton ditugaskan untuk misalnya seperti ini, Good Morning Indonesia with Poetry, Pak Anton kan punya apa namanya tanggung jawab bagi para masyarakat atau komunitas puisi kan, agar tetap memajukan dalam konteks juga memajukan puisi juga memajukan bahasa. Ya, betul bahwa itu ada ini ada apa namanya ada uh, psychological thing yang kita Ya, kita tanggung, tapi besar kecilnya buat seseorang pasti akan beda-beda. ya, 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 ya. Eh, Baik. Kemudian Melbourne pernah dinobatkan sebagai kota terindah di dunia sebagai tempat layak tinggal ya. Jadi Pak Kunchoro sekarang ada di Melbourne. Struktur penunjukan seorang dubes atau konsul di negara-negara di dunia berdasarkan apa? Berdasarkan karya atau kebutuhan dari negara di mana mereka akan ditempatkan. ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ini kan bertanya seperti alasannya apa sih Pak Kunchoro ditugaskan di Melbourne? Ya, Kira-kira seperti itu ya pertanyaannya Pak Anton. ya betul. Iya, oke. Eh, Pertama mungkin yang bisa saya sampaikan, di balik itu semua tentu kita tidak tahu persis ya ketika. Tapi saya berposisi ketika saya masuk masuk menjadi seorang diplomat, Pak Anton. Saya sudah memiliki komitmen, yang komitmen itu memang diajarkan di lembaga kita, di kementerian kita. Dimanapun kita akan ditugaskan, kapanpun ditugaskan, kita harus siap. Jadi seperti seorang prajurit, Pak, seorang tentara. Ya, Oke. Eh, Cukup unik ketika tracking pengalaman saya sendiri. Saya mengenyam pendidikan S2 saya di Wellington, Pak Anton. Dan di Wellington ketika selesai, saya sempat waktu itu sistematika atau mekanisme penempatan itu masih belum tertata rapi ya gitu ya. Uh, Kemudian saya sempat diberikan tawaran apakah saya mau melanjutkan tugas untuk bertugas di Wellington. Terus kemudian saya tidak menjawab langsung apakah saya mau atau tidak. Saya senyum aja dulu. Waktu di sana saya bilang, kenapa Kun gitu? Saya bilang bahwa saya sudah memiliki komitmen, Bu. Saya ingin dimanapun secara normal, dimanapun berada, sehingga saya bisa memiliki wawasan yang lebih banyak dan mengerti seperti apa tugas-tugas diplomat di negara-negara yang berbeda. Karena saya membayangkan kalau saya sudah sekolah di Wellington, saya bekerja di situ terus, mungkin wawasan saya tidak terlalu banyak lah. Ya. ya, ya. Kemudian saya kembali ke Indonesia, dan sebelum kembali itu, saya sempat mampir di sini, Pak, di tahun 96. Can you imagine, Aha, Pak? 96 saya mampir di Melbourne, Pak. aha, Back to Jakarta, ya. aha, Saya menikmati uh, being a backpacker di sini aha. 3 hari, Aha. meskipun saya diberikan kesempatan nginep di rumah yang sekarang saya Oh saya iya, ini, iya. Oke, terus kemudian oke. pulang ke Indonesia, pulang di Indonesia, uh,
saya ditugaskan ke Bangladesh, dan saya suka juga karena itu meskipun negara yang belum begitu maju, tapi Sebagai konsul. kita istilahnya dulu tet sekretari, Pak. Oke, oke, Masih bawah-bawah, saya masih bawah ya. Terus oke. kemudian penempatan kedua saya di Denmark, oke. Penempatan ketiga saya di Swiss. Alright? Jadi berbeda-beda ya. Pada saat saya sebelum ditunjuk menjadi konjen, saya sempat hampir ke sini juga, Pak. Hampir ditugaskan sini juga untuk menjadi konsul atau ya konsul ekonomi, oke. Tapi then I was promoted to higher position di Jakarta, Pak. Saya tidak berpikiran lagi Melbourne. Oke. Oke. Kemudian ketika saya berada di posisi jabatan yang lebih tinggi di Jakarta, 2 tahun kemudian saya dipanggil lagi pimpinan, saya diminta ke sini, Pak Anton. Ketika saya diminta, saya bisanya yes sir, yes ma'am. Oke. Iya. Saya tidak tahu kenapa ini mungkin ya garis tangan saya ada di sini seperti tadi ya. Iya. Jadi saya tidak pernah minta. Tapi kembali seperti itu, saya sekaligus ini mungkin akan menjelaskan bahwa tugas saya ini tentunya ketika ditugaskan diberikan amanah oleh Menteri Luar Negeri dengan SK Presiden adalah untuk bekerja sama dengan teman-teman semuanya